warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Agnes Aprilia, mewakili dari kelompok 8 manajemen umum, akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Sela Agnes Aprilia, ada Dava Rifkiandi, Eva Febriani, dan Dimas Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Mari kita bahas pembahasan berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah pengertian motivasi. Menurut Hamalik, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dari diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat diartikan sebagai aktualisasi dari daya kekuatan dalam diri individu yang dapat mengaktifkan dan mengarahkan perilaku yang merupakan perwujudan dari interaksi terpadu antara motif dengan situasi yang diamati dan dapat berfungsi untuk mencapai tujuan dan diharapkan individu yang berlangsung dalam suatu proses yang dinamis. Pembahasan yang kedua adalah proses motivasi. Menurut Sumatri, proses motivasi sebagai pengarah perilaku dapat dikatakan sebagai suatu siklus dan merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 elemen. Ketiga elemen tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu kekurangan. Dalam pengertian keseimbangan, kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis. Yang kedua, dorongan. Suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tujuan. Suatu tujuan dari siklus motivasi adalah sebagai suatu yang akan meredakan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Jadi, pencapaian suatu tujuan cenderung akan memulihkan ketidakseimbangan menjadi keseimbangan yang bersifat fisiologis dan psikologis. Winardi menjelaskan kebanyakan manajer perlu mempertimbangkan upaya untuk memotivasi suatu kelompok orang-orang yang beraneka ragam dan dalam hal-hal tertentu tidak dapat diprediksi. Diversitas tersebut menyebabkan timbulnya pola-pola perilaku yang dalam hal-hal tertentu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan. Pembahasan yang ketiga adalah pendekatan terhadap motivasi. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk memperoleh gaji. Yang kedua, pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan ini mengatakan bahwa motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, pendekatan human resource management. Pendekatan ini mengatakan kepentingan karyawan harus diperhitungkan. Beberapa teknik untuk memotivasi kerja sebagai berikut. Yang pertama, teknik memenuhi kebutuhan. Teknik memenuhi kebutuhan ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua ada teknik komunikasi persuasif. Di antaranya ada attention, yaitu perhatian yang penuh, desire, yaitu hasrat dan keinginan yang membara, interest, yaitu minat dan kepentingan, decision, yaitu keputusan yang tepat. Selanjutnya ada action, yaitu tindakan nyata. Yang terakhir ada satisfaction, yaitu kepuasan dan hasil yang dicapai. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang teori-teori motivasi. Teori motivasi yang pertama adalah teori motivasi Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman seperti merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki seperti berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki. Selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan
seperti berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri, seperti kebutuhan kognitif, pengetahuan, memahami dan menjelajahi, kebutuhan estetik, keserasian, keteraturan, dan keindahan. Kebutuhan aktualisasi diri, mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Teori motivasi yang kedua adalah teori motivasi Herzberg. Yang pertama adalah faktor Huygens. Memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi, lingkungan, dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah faktor memotivator. Memotivator seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan, tingkat kehidupan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah teori motivasi Douglas McGregor. Yang pertama adalah karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Karyawan akan menghindari tanggung jawab. Kebanyakan karyawan memenuhi keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Yang keempat adalah teori motivasi Ebrum. Yang pertama adalah ekspektasi atau harapan, yaitu keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua adalah instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Dan yang terakhir valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang lebih dari harapan. Motivasi rendah jika usaha menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Yang kelima adalah teori motivasi achievement McClellan. Yang pertama adalah need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Yang kedua ada need for affiliation, kebutuhan akan hubungan sosial, hampir sama dengan social need. Yang terakhir ada need for power, dorongan untuk mengatur. Yang keenam ada teori motivasi Clayton Alderfer. Clayton Alderfer mengatakan teori motivasi ERJ yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari memenuhi kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Yang terakhir ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Yang pertama ada tujuan-tujuan pengarahan perhatian, yang kedua ada tujuan-tujuan pengarahan upaya, yang ketiga ada tujuan-tujuan peningkatan persistensi, yang terakhir ada tujuan-tujuan penunjang strategi-strategi dan perencanaan-perencanaan kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan seperangkat faktor dorongan yang menguatkan, menggerakkan, dan memelihara perilaku atau usaha. Dorongan diwujudkan dalam berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Jika faktor pendorongan itu sangat kuat, maka itu akan membentuk usaha yang keras untuk mencapai dan sebaliknya. Proses motivasi meliputi kebutuhan tidak terpuaskan, dorongan untuk memenuhi, usaha memenuhi, dan yang terakhir adalah kebutuhan terpuaskan. Pendekatan terhadap motivasi dapat dilakukan dengan pendekatan tradisional, hubungan manusiawi, dan human resource management. Baiklah, sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.